Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah yang dirahmati Allah, pernikahan bukan hanya soal dua orang yang memutuskan untuk hidup bersama, tapi tentang membangun pondasi yang kokoh untuk lahirnya keluarga Sakinah. Dalam maqasid syariah, pernikahan mempunyai tujuan yang luhur, yakni hifdun an-nasl, penjagaan keturunan. Artinya, rumah tangga harus dipersiapkan agar lahir generasi yang sehat lahir dan batin. Sehat di sini bukan hanya sehat secara fisik, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi dan pola asuh anak untuk mewujudkan dan melahirkan generasi yang sehat, kuat, serta berakhlakul karimah. Sahabat Sakinah, dalam Islam sangat memperhatikan kesehatan reproduksi. Hal ini terkait karena termasuk dalam penjagaan keturunan. Salah satu cara dalam menjaga reproduksi yaitu dengan cara menjaga kebersihan area intim. Yang kedua, menerapkan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga rutin berolahraga. Selanjutnya, menghindari seks bebas, karena seks bebas ini akan menimbulkan banyak sekali masalah, termasuk terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS. Serta yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi penyakit secara dini. Sahabat Sakinah, Islam juga melarang berhubungan intim saat istri sedang haid. Larangan ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk perlindungan agar perempuan terhindar dari resiko infeksi dan penyakit. Sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa salah satu tujuan daripada pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan kehamilan dan juga mempersiapkan kelahiran secara matang. Kehamilan yang ideal bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi harus direncanakan dengan matang. Dalam kesehatan dikenal dengan istilah kondisi layak hamil. Usia ibu yang terlalu muda di bawah usia 20 tahun beresiko karena organ reproduksinya belum matang. Sedangkan usia ibu yang terlalu tua, yaitu di atas 35 tahun, ini juga beresiko, yaitu resiko komplikasi. Begitu pula dengan jarak kelahiran, harus dikomunikasikan dengan pasangan agar tidak membebani di salah satu pihak. Perencanaan jumlah dan jarak anak sangat penting, yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan juga kualitas keturunan. Begitu pula sangat penting peran suami. Maka suami harus menjadi suami yang siaga, siap antar jaga, siap untuk mengantar istri ketika memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan. Begitu pula siap untuk menjaga istri dalam segala keadaan, menemani istri ketika proses persalinan, ketika mendukung masa nifas, serta membantu selama masa menyusui. Seorang suami haruslah selalu menjaga istrinya, terutama dalam keadaan hamil, karena pada waktu hamil seorang istri itu pasti merasakan yang namanya mood naik turun. Dalam merencanakan jumlah anak, Islam juga memperbolehkan KB sebagai ikhtiar selama tidak membahayakan kesehatan, serta berdasarkan musyawarah suami istri dan tidak melanggar syariat. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya melahirkan, tetapi memastikan anak tumbuh kuat, sehat, dan berakhlak mulia.
Sejak masa kandungan, asupan gizi dan kondisi psikologis ibu sudah berpengaruh pada kualitas anak. Setelah lahir, kebutuhan anak tidak boleh diabaikan seperti gizi yang seimbang untuk mencegah stunting, imunisasi untuk perlindungan, lingkungan yang aman dan nyaman, serta pendidikan sejak usia dini. Dalam usia 0-6 tahun adalah golden age. Otak anak ini sangat berkembang pesat dan karakter mudah terbentuk. Dalam fase ini, orang tua adalah guru dan teladan utama. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga cara bicara, sikap, dan juga kebiasaan karena akan ditiru oleh anak. Ingat, anak punya hak hidup layak, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari kekerasan. Jadi, membangun generasi berkualitas bukan sekedar memberi makan, tetapi memastikan setiap haknya terpenuhi. Sahabat Sakinah, untuk mewujudkan generasi emas, kita harus memperhatikan pola asuh anak. Pola asuh otoriter, keras, dan penuh dengan aturan bisa membuat anak patuh, tapi tertekan dan kurang percaya diri. Pola asuh permisif, yaitu serba membolehkan, membuat anak manja dan sulit untuk diatur. Sedangkan pola asuh yang terbaik adalah pola asuh demokratif, yaitu seorang orang tua yang tegas tapi hangat. Anak diberi ruang bicara, namun tetap dikenalkan batas-batasnya. Selain itu, kita juga dapat mencontoh pola asuh dari Luqman kepada putranya, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Luqman ayat 13-15. Yang pertama yaitu mengajarkan anak tentang pentingnya iman, yaitu mengajarkan anak untuk taat kepada Allah, seperti mengajarkan anak untuk beribadah secara istiqomah. Yang kedua tentang pentingnya akhlak, yaitu mengajarkan anak tentang adab dan etika yang baik. Contohnya, agar anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, menjaga dari keburukan, yaitu menasihati anak untuk menjauhi dari hal-hal yang maksiat, dan juga contohnya seperti pergaulan bebas. Yang terakhir yaitu mengajarkan anak untuk tanggung jawab, yakni menekankan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Sahabat Sakinah, tidak semua keluarga berjalan mulus. Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Yang pertama, seperti pernikahan yang tidak tercatat, misalnya nikah siri. Nikah siri memang sah secara agama, namun akan menimbulkan resiko besar secara hukum, yaitu anak dan istri bisa kehilangan hak untuk nafkah, waris, dan juga perlindungan hukum. Untuk itu, marilah kita catatkan pernikahan di KUA. Untuk yang kedua, poligami. Islam memang memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat adil. Tapi kenyataannya, syarat ini juga sangat berat. Jika tidak hati-hati bisa merusak keharmonisan dan juga melemahkan keluarga. Yang ketiga, ancaman seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, pornografi, hingga ekstremisme. Semua ini bisa merusak keturunan, bahkan menghancurkan masa depan anak. Jika terjadi dalam keluarga Anda, maka carilah pertolongan dari keluarga ataupun para ahli. Dan yang terakhir, ancaman yaitu keluarga dalam kondisi LDR atau berjauhan. Misalnya, seorang suami tinggal di Indonesia, sedangkan istri bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang lebih intens, sabar, dan saling percaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sahabat Sakinah, kita sudah belajar pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, merencanakan keturunan dengan bijak, mendidik anak sejak dini, dan menghadapi tantangan keluarga dengan sabar serta komunikasi yang baik. Dengan komitmen, doa, dan usaha bersama, insya Allah kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta dapat melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan berakhlakul karimah. Sahabat Sakinah, terima kasih telah menyimak dan menonton video Bin KUA Kecamatan Krian. Semoga apa yang sahabat terima dapat bermanfaat. Dan yang paling penting adalah sahabat Sakinah dapat
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.